Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, sa- saya Cynthia Astriani dengan NIM 1122108844. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eti Juliawati, JED, SEMM dengan tema Term of Trade sebagai indikator kesejahteraan ekonomi dalam perdagangan global. Baik, saya akan memulai dengan materi yang pertama. Di sini ada latar belakang. Perdagangan internasional memberikan kesempatan bagi negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan impor. Salah satu indikator penting dalam menilai keuntungan dari perdagangan ini adalah Term of Trade atau TOT, yaitu perbandingan antara harga ekspor terhadap harga impor. Perubahan TOT dapat mencerminkan peningkatan atau penurunan daya beli suatu negara dalam perdagangan internasional, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi. Ketika TOT membaik, negara memperoleh barang impor lebih banyak dengan hasil ekspor yang sama, menandakan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, penurunan TOT berarti daya beli melemah yang berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada definisi term of trade. Term of trade atau TOT adalah perbandingan antara indeks harga ekspor dan impor suatu negara. TOT digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam menukar barang ekspornya dengan barang impor dari negara lain. Menurut Krugman dan Obspel pada tahun 2012, TOT dihitung dengan rumus TOT sama dengan indeks harga ekspor dibagi indeks harga impor dikali 100. Jika rasio ini lebih dari 100, maka TOT menguntungkan karena negara memperoleh lebih banyak barang impor untuk jumlah ekspor yang sama. Sebaliknya, TOT kurang dari 100 menunjukkan kerugian dalam perdagangan. Selanjutnya ada jenis-jenis term of trade. Yang pertama ada net barter term of trade atau NBTT, yaitu merupakan rasio langsung antara harga ekspor dan harga impor. Ini adalah bentuk paling sederhana dari term of trade. Selanjutnya ada gross barter term of trade atau GBTT, yaitu mengukur perbandingan volume fisik impor terhadap volume ekspor. Selanjutnya ada Income Term of Trade atau ITT, yaitu menggabungkan perubahan dalam volume ekspor dengan perubahan harga ekspor sehingga mengukur daya beli real dari ekspor dari suatu negara. Selanjutnya ada Single Factorial Term of Trade, yaitu memasukkan unsur produktivitas dalam perhitungan term of trade. Yang terakhir ada double factorial term of trade, yaitu memperhitungkan perubahan produktivitas baik di negara pengekspor maupun pengimpor. Selanjutnya ada konsep kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi adalah tingkat kemakmuran dan kualitas hidup suatu masyarakat. Menurut Todaro dan Smith pada tahun 2015, kesejahteraan diukur melalui indikator seperti pendapatan nasional real per kapita, akses terhadap kebutuhan dasar, serta kualitas pendidikan dan kesehatan. Term of trade, term of trade yang menguntungkan memungkinkan negara meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas akses terhadap barang komunikasi dan investasi, sehingga mendorong sebuah kesejahteraan.
Selanjutnya ada hubungan antara term of trade dan kesejahteraan ekonomi. Perubahan term of trade dapat menyebabkan perubahan daya beli barang dalam daya beli barang impor jika harga ekspor naik lebih cepat dibandingkan harga impor. Negara tersebut dapat membeli lebih banyak barang dengan hasil ekspor yang sama. Ini meningkatkan kesejahteraan. Namun, jika harga komoditas ekspor turun, atau seperti yang kerap terjadi di negara-negara yang berkembang, term of trade memburuk dan kesejahteraan menurun. Hal ini juga diulas dalam hipotesis Prebisch-Singer yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang, term of trade negara berkembang cenderung memburuk dibandingkan dengan negara-negara maju. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi term of trade. Yang pertama ada harga komoditas global, yaitu negara pengekspor bahan mentah sangat tergantung pada fluktuasi harga pasar dunia. Misalnya, anjloknya harga minyak dan batu bara dapat memperburuk term of trade negara-negara pengekspor energi. Selanjutnya ada nilai tukar mata uang, yaitu apresiasi mata uang domestik membuat barang impor lebih murah dan ekspor lebih mahal bagi negara lain sehingga mempengaruhi term of trade. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan, yaitu subsidi, tarif, dan perjanjian dagang memengaruhi struktur harga ekspor dan impor. Selanjutnya ada struktur ekspor impor. Negara dengan ekspor berbasis industri bernilai tinggi cenderung memiliki trend of trade lebih stabil dibanding negara yang hanya mengekspor komoditas primer. Selanjutnya dan yang terakhir ada produktivitas negara kerja dan teknologi, yaitu peningkatan efisiensi dan teknologi dalam proses produksi ekspor dapat menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing ekspor. Selanjutnya ada pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada Prebis tahun 1950 dan Singer tahun 1950 mengemukakan bahwa Term of Trade atau TOT negara berkembang cenderung menurun seiring waktu karena ketergantungan pada ekspor komoditas dengan nilai tambah rendah. Ada juga menurut Hidayat pada tahun 2021 menemukan bahwa perbaikan term of trade atau TOT secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pada periode lonjakan harga CPO dan batu bara. Selanjutnya ada menurut Krugman dan Obstel pada tahun 2012 di sini menyebutkan bahwa kenaikan term of trade tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan jika disertai penurunan volume ekspor. Selanjutnya ada menurut Bank Indonesia pada tahun 2023 melaporkan bahwa lonjakan harga komoditas global pasca pandemi memperbaiki term of trade atau TOT Indonesia, berdampak pada surplus neraca perdagangan dan peningkatan cadangan devisa. Selanjutnya ada dampak perubahan term of trade atau TOT pada negara berkembang dan negara maju. Pada negara berkembang, biasanya mengandalkan ekspor bahan mentah atau komoditas. Selanjutnya ada fluktuasi harga komoditas di pasar global sangat memengaruhi term of trade atau TOT dan kesejahteraan domestik. Selanjutnya ada ketika harga komoditas turun, term of trade atau TOT memburuk dan berdampak pada penurunan pendapatan nasional. Selanjutnya, dampak pada negara maju, yaitu lebih banyak mengekspor barang nih dengan nilai tambah tinggi dan impor bahan mentah. Ada juga term of trade atau TOT lebih stabil karena didukung diversifikasi produk ekspor dan teknologi yang tinggi. Selanjutnya ada strategi meningkatkan trend of trade, yaitu yang pertama ada diversifikasi ekspor, yaitu mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan memperluas jenis produk ekspor. Yang kedua ada peningkatan teknologi, yaitu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk ekspor. Yang ketiga ada
penguatan kebijakan nilai tukar, yaitu menjaga stabilitas mata uang agar tidak berdampak buruk pada harga impor dan ekspor. Yang terakhir ada negosiasi dagang yang efektif, yaitu meningkatkan akses pasar dan memperbaiki posisi tawar dalam perdagangan internasional. Kesimpulan dari materi ini yaitu Term of Trade atau TOT merupakan indikator penting dalam mengevaluasi manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara. Perubahan Term of Trade atau TOT mencerminkan daya beli relatif suatu negara terhadap barang impor. Term of Trade atau TOT yang membaik memungkinkan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan nasional dan konsumsi. Namun, Term of Trade atau TOT yang memburuk dapat menjadi tantangan besar, terutama bagi negara berkembang yang masih bergantung pada ekspor komoditas. Oleh karena itu, strategi diversifikasi ekspor, peningkatan teknologi, dan kebijakan perdagangan yang adaptif sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui perdagangan global. Mungkin itu saja presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.